Pertanyaan saya adalah, di tengah kesulitan, bagaimana kita dapat membedakan apakah itu ujian dari Allah Ta'ala atau hukuman? Seorang manusia terus-menerus harus menanggung kesulitan. Jika kamu jatuh sakit, ini adalah kejadian alamiah. Seseorang bisa sehat atau sakit, itu bisa sulit, dan kadang-kadang suatu penyakit menyebabkan rasa sakit yang sangat. Seseorang mungkin berpikir bahwa mereka sedang dihukum. Orang-orang memang mulai berpikir dengan cara ini. Seorang sahabat meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah SAW dan mendapati tangan beliau sangat hangat. Pada saat itu beliau sedang sakit. Sahabat itu berkata, tampaknya huzur sedang demam. Rasulullah menjawab, saya mengalami demam yang parah dan saya mengalami rasa sakit yang jauh lebih besar daripada kalian semua selama sakit. Saya terkena demam dan penyakit lainnya. Namun Allah Ta'ala telah memberi saya kekuatan untuk bertahan dan saya bersyukur kepadanya. Saya hanya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia meringankan penyakit saya dan agar saya tidak bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman bahwa meskipun kita mengalami kesulitan, kita harus bersyukur. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia akan menimpakan kepada kita berbagai kesulitan dari kelaparan, kehausan, rasa sakit, penyakit, dan sebagainya. Dan mereka yang bersabar selama ujian-ujian ini akan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu harus membaca ini. Kadang-kadang ujian menjadi berkepanjangan. Memang, jika kamu berbuat baik, beribadah kepada Tuhan, bersedekah, menunaikan hak orang lain, dan kesulitanmu masih berkepanjangan, maka itu berarti bahwa Allah Ta'ala sedang mengujimu. Kamu masih melalui ujian. Jika itu berlalu dengan cepat, maka itu baik dan bagus. Hadrat Masih Maud salam menulis bahwa terkadang pengabulan doa ditunda. Ketika penerimaan doa ditunda, itu berarti Allah Ta'ala menginginkan orang yang berdoa untuk berdoa lebih lanjut sehingga doa itu diterima sepenuhnya. Ini juga merupakan praktik Allah Ta'ala. Terkadang ujian diperpanjang untuk membangkitkan lebih banyak doa, sehingga menghapus semua dosa masa lalu. Jika kamu melakukan dosa, tidak berdoa, tidak memenuhi hak orang lain, dan tenggelam dalam kejahatan lainnya, maka jika kesengsaraan menimpamu, itu bukan ujian tetapi hukuman. Kamu dapat menganggap itu sebagai hukuman. Sebagian darinya kamu terima di dunia ini dan sisanya akan diberikan di akhirat. Selain itu, terkadang Allah Ta'ala menghukum seseorang di dunia ini atau menempatkannya melalui ujian atau dosa-dosa yang tidak dia sadari. Dan sebagai hasilnya, dia mengampuni orang tersebut. Kemudian di akhirat tidak ada hukuman. Ini juga merupakan sunnah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan, memohon kepadanya dan berdoa agar ujianmu tidak bertambah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, dan kamu harus sering membacanya dengan mengatakan, jangan menempatkan aku dalam ujian yang begitu panjang sehingga aku tidak mampu menahannya. Atau jangan menempatkan aku melalui ujian yang tidak dialami orang-orang sebelumku. Ayat terakhir dari surah yang saya baca selama salat fajar atau subuh pagi ini juga merupakan doa untuk memohon pengampunan dari Allah Ta'ala. Jangan meminta pertanggungjawaban kami, jangan perpanjang ujian kami, dan tunjukkan belas kasihan kepada kami. Ini adalah doa yang kita baca. Oke? Saya berulang kali membaca ayat-ayat dan surah-surah seperti itu agar orang-orang mengingatnya. Jika kamu mengingatnya, kamu juga akan menemukan pesan di dalamnya. Kemudian kamu akan melewati ujianmu dengan mudah. Oke? Dan jangan menjadi kewalahan dengan hal-hal kecil yang tidak penting dan menganggapnya sebagai ujian besar. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kamu akan menghadapi kesulitan-kesulitan kecil dan kamu harus menahannya.